Ancaman manusia kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh robot menjadi perhatian. Salah satunya ketika pemerintah mengumumkan akan menggantikan beberapa posisi yang diisi manusia atau pegawai negeri sipil, PNS, dengan robot, meski artificial intelligence, AI, atau kecerdasan buatan lebih pintar dan lebih efisien daripada manusia, namun ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan pernah tergantikan oleh robot karena berbagai keterbatasannya. Lalu pekerjaan apa saja yang gak bisa diganti? Berikut ini 13 pekerjaan yang gak bisa diganti robot. AI atau robot pada dasarnya dapat membantu mencocokkan kandidat pekerjaan dengan pekerjaan tertentu, menginterpretasikan bagaimana kandidat dapat bekerja dan mengambil keputusan. Tetapi dalam beberapa kasus, seorang pelamar bisa saja hanya terlihat hebat di atas kertas. Dalam hal ini, AI tidak bisa membantu memilih kandidat yang tepat. Sangat sulit untuk mengotomatisasi manajemen dan pengembangan manusia. Jadi manajer sumber daya manusia harus memiliki keterampilan interpersonal dan penalaran yang baik untuk memahami sesama manusia lebih baik serta berpikir di out of the box. Oleh karena itu, manajer sumber daya manusia harus dikerjakan oleh manusia. Analis sistem komputer adalah pekerjaan yang berhubungan dengan komputer tapi paling tidak terancam oleh AI. Faktanya, semakin ekonomi masyarakat bergantung pada otomatisasi, ada permintaan untuk analis sistem komputer yang dapat menerapkan dan mengelola sistem tersebut. Analis sistem komputer harus bekerja sama dengan orang lain untuk meninjau kemampuan sistem komputer, alur kerja, batasan penjadwalan, meninjau kemampuan sistem komputer, meningkatkan atau mengotomatisasi sistem yang ada, menganalisis masalah, membuat prosedur, dan membuat persyaratan user. Meski sudah ada sejumlah alat peraga canggih yang tersedia di sekolah dan perguruan tinggi, tapi peran guru sangatlah penting. Mereka adalah manusia sejati dengan nilai-nilai yang menanamkan rasa memiliki dan memastikan bahwa kebijaksanaan diajarkan. Semua memiliki akses ke berbagai ilmu pengetahuan, akan tetapi kebijaksanaan adalah yang paling sulit diperoleh. Lebih mudah untuk mengasimilasi pengetahuan ketika seseorang mengajar dan manusia cenderung membutuhkan seseorang untuk memberikan instruksi dan menjawab pertanyaan. Meskipun pengajaran dasar dapat ditangani oleh bot, orang lebih memilih interaksi manusia dalam mengajar. Disitulah tugas seorang guru menjadi signifikan. Robot tidak bisa menyediakan itu. Pekerjaan hakim dan pengacara terutama didasarkan pada strategi, analisis kasus, dan negosiasi. Pengetahuan subjektif dan hasil berbasis opini sangat penting dalam peran mereka. Oleh karena itu, sistem hukum membutuhkan orang-orang paham hukum yang kompleks dan bisa berdebat atas nama klien. Menulis adalah seni. Menempatkan pikiran ke dalam kata-kata adalah tugas yang sangat sulit. Penulis harus membuat dan menghasilkan konten orisinal dari ide, situasi, atau imajinasi orang lain. Meskipun mesin unggul dalam menganalisis data terstruktur, robot tidak dapat meniru bakat, kreativitas, dan imajinasi seorang penulis yang baik. AI dapat membantu dengan pesan media sosial otomatis, perintah penulisan, saran judul atau judul, pemeriksaan di tempat untuk kejelasan, dan pemindaian plagiarisme. Namun, buku, drama, dan film akan selalu ditulis oleh manusia. Kemampuan robot terbatas pada apa yang diprogram untuk dilakukan. Robot tidak bisa menghasilkan ide-ide kreatif, inovatif, dan orisinal sebagai manusia. Robot tidak diinginkan untuk memimpin sebuah negara, karena tidak bisa bersikap adil dan manusiawi ketika memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Politisi harus memiliki kemampuan dan keserbagunaan yang ekstrim untuk menangani kemungkinan skenario tak terduga untuk memerintah orang. Karena emosi dalam politik sangat penting, memiliki mesin tanpa perasaan bahagia, menyesal, atau sedih tidak dapat memegang posisi seperti itu di dunia ini. Oleh karena itu, manusia akan selalu diatur oleh manusia. Tugas ahli bedah lebih dari sekadar mesin yang menerima input dan memberikan semacam output yang relevan.
AI akan secara drastis mengubah bidang dan membuatnya lebih baik dalam banyak hal seperti prediksi pola penyakit, diagnosis yang lebih cepat dan akurat dan sebagainya. Meskipun mesin dapat membantu operasi dalam banyak cara, ahli bedah diharuskan untuk terhubung dengan pasien di berbagai tingkatan dan robot tidak dapat melakukan itu. Karena robot tidak pernah menjadi manusia, bagaimana ia bisa memahami emosi manusia? Selain itu, mereka tidak dapat berkomunikasi pada tingkat percakapan manusia yang sama. Robot tidak pernah bisa memahami masalah dalam pikiran manusia. Psikologi adalah sebuah profesi, di mana sentuhan manusia tentu lebih disukai. Baik psikiater maupun psikolog menerapkan perilaku, pembelajaran, dan keahlian mereka dalam kesehatan mental untuk membantu orang sukses secara emosional, perilaku, sosial, serta akademis. Event planners atau perencana acara harus berkoordinasi dan bernegosiasi dengan kontraktor, vendor, organisasi, kelompok, dan sukarelawan untuk menyatukan semuanya. Karena peran ini butuh keterampilan organisasi, kreativitas, dan koordinasi, maka pekerjaan ini mustahil dikerjakan oleh robot. Menjadi seorang atlet atau olahragawan pada dasarnya mengharuskan seseorang untuk menjadi manusia. Itulah yang membuat olahraga menyenangkan untuk ditonton, menantang untuk dimainkan, dan secara umum bermanfaat. Olahraga adalah semua tentang apa yang bisa atau tidak bisa dicapai oleh tubuh manusia yang tidak dimiliki robot. Chief Executive Officer harus memotivasi tim besar berisi orang yang bekerja untuk mereka. Selain itu juga mewakili tujuan dan misi perusahaan, serta menginformasikan strategi pada para pekerja. Pekerjaan Chief Executive Officer terutama didasarkan pada kepemimpinan, sehingga hampir tidak mungkin mengotomatisasi kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu subjektif, cukup sulit untuk mengajarkannya pada mesin. Selain itu, manusia akan selalu nyaman untuk berinvestasi di perusahaan yang dijalankan oleh manusia, bukan robot. Terapis okupasi merawat pasien yang cacat, sakit, atau terluka melalui penggunaan terapi aktivitas sehari-hari. Mereka bekerja dengan individu yang memiliki kondisi yang secara emosional, perkembangan, fisik, atau mental melumpuhkan. Oleh karena itu, profesi membutuhkan perhatian dan interaksi manusia yang tidak dimiliki robot. AI tidak pernah bisa membunuh perasaan penggemar terhadap penyanyi favorit mereka. Bernyanyi berasal dari emosi yang digambarkan penyanyi. Robot tidak memiliki emosi. Jika dinyanyikan akan monoton dan tidak enak di telinga. Oleh karena itu, robot tidak akan pernah memiliki kemampuan manusia untuk merasakan emosi dalam pertunjukan langsung.